对了，此处有一件独一无二的宝物，可比整个青鱼仙。Di pavilion pusaka ini terdapat beberapa harta karun unik. Tentunya dengan harta karun itu akan membantu seseorang untuk meningkatkan lagi kualitas bela diri. Suara misterius itu pun juga mengatakan, harta unik itu harganya terbilang cukup wah. Untuk mendapatkannya mudah saja, tinggal masuk ke dalam dan cari benda yang diinginkan. Untuk kesulitannya, sepertinya tidak ada coy. Sebab suara misterius itu mengatakan bahwa tempat ini aman dan terkendali. Artinya, tidak ada ujian-ujian semacam yang telah mereka lalui sebelumnya. Karena jumlah peserta terbilang cukup banyak. Takutnya ada yang tidak kebagian. Yanmu dan Yanling menyuruh Yanji agar tidak ikut masuk ke dalam. Tentunya hal itu membuat Yanji sedikit marah. Udah capek-capek datang ke sini, aku disuruh berdiam di luar. Anjir kali kalian ini. Master Twist angkat bicara. Menurutnya ucapan suara misterius itu tidak harus sepenuhnya dipercaya. Siapa tahu ya kan, di dalam dipenuhi dengan ujian yang mematikan. Jadi Master Twist memutuskan, barang siapa yang memiliki kekuatan di bawah standar, maka akan tetap tinggal di luar. Sebaliknya, yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, maka monggo silakan masuk. Hal itu menjadi sebuah perdebatan di antara mereka, sebab semuanya pasti ingin masuk ke dalam dan mencari harta karun unik coy. Seperti halnya yang diucapkan oleh Suyu, ia akan masuk bersama Li Er. Nah, hal itu dibantah oleh Master Twist. Sebab menurutnya Li Er bukanlah termasuk kategori yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Mendengar ucapan Master Twist yang sombong ini, lantas saja membuat Li Er langsung mengeluarkan segel sembarang guntur. Sontak saja membuat mereka semua terkejut terkesima. Mereka kemudian menanyakan, bagaimana Li Er dapat menyempurnakan segel tersebut, di mana hanya orang yang melewati kesengsaraan 8 saja dapat menyempurnakannya. Ya, tanpa banyak bacot lagi, Li Er pun menanyakan, apakah dirinya sudah bisa masuk ke dalam bersama Suyu. Mereka sempat terdiam tak bisa menjawab pertanyaan Li Er coy. Ditambah lagi, Suyu angkat bicara. Alangkah baiknya semua anggota masuk ke dalam lalu mencari harta karun unik bersama-sama. Nantinya harta karun itu akan dibagi secara merata. Setiap ras akan mendapatkan satu atau lebih. Namun Yanji, menurut Suyu yang terkuat di sini, berhak mendapatkan bagian lebih dari mereka. Mereka pun akhirnya sepakat. Namun dengan satu syarat, Li Er tetap tidak boleh ikut masuk ke dalam. Dengan berat, Suyu pun juga menyetujui. Akhirnya semuanya masuk. Hanya menyisakan Li Er dan Suyu yang belum masuk ke dalam. 有蓝叔在，也得有自保的实力啊。虽然说好了不起争斗，可重宝当前，万一有人起了歹心。 Rupanya, Li Er memiliki rencana lain coy. Ya, perlu kalian ketahui, kekuatan Li Er cukup terbilang menakjubkan. Namun ia tak memperlihatkan kepada mereka semua. Di sini Li Er hanya memberikan sebuah benda. Jika berada dalam kesulitan, atau bahasa kasarnya dikhianati oleh mereka, maka gunakanlah benda tersebut, dan Paman Lan akan datang secepat kilat. Akhirnya Suyu menerima dan ingin masuk ke dalam juga. Nah, sesaat mau masuk ke dalam, Suyu mendapatkan cincin bintang roh. Tentunya, cincin ini nantinya akan membantu Suyu. Singkatnya, mereka semua sudah berada di ruang utama pavilion pusaka, alias lantai 1. Tempat ini berisikan harta karun cincin bintang roh coy. Ada 18 cincin, dan mereka pun membagikan menurut perjanjian awal. Tanpa mereka ketahui, Suyu sebelumnya lebih duluan mendapatkan cincin ini. Selanjutnya mereka ke lantai 2. Hal mengejutkan terjadi, di mana Li Er sudah berada duluan di tempat ini. Tentunya membuat Master Twist langsung emosi. Sebab ia takut Li Er menghabiskan harta karun unik di tempat ini. Dan satu lagi, bagaimana caranya Li Er bisa masuk ke dalam sini? Sedangkan tempat ini dipenuhi dengan jimat, sehingga tidak bisa satu orang pun menyusup jalan pintas. Nah, itulah kehebatan Li Er coy. Dimana di sini ia langsung mengeluarkan jurus, karena sempat terancam keselamatannya. Li Er bersumpah, ia tak mengambil satu barang pun di sini. Jika ia berbohong, maka Li Er rela disembar petir. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka pun percaya.
bahwa Li Er tidak mengambil keuntungan lebih dulu. Selanjutnya mereka melanjutkan mencari harta unik lainnya. Ya, di lantai 2, mereka mendapatkan kuas senjata menengah. Mereka meyakini kuas ini digunakan oleh Kaisar Niang semasa hidupnya. 剑仙之修威力极大，可艰难无比。天长日久，将自己的剑意锋芒融入其中。这剑意锋芒竟如此精深，如我所料不错。 Next, di lantai 3. Di sini mereka mendapatkan lukisan peta, coy. Ya, lukisan tersebut terdiri dari 3 bagian. Suyu dari ras manusia mendapatkan 1, Yanji ras iblis mendapatkan 1, dan 1 lagi untuk Yanmu dari ras naga. Anehnya, setelah mereka mendapatkan ini, seketika yang lain seperti terkena sihir tak bergerak. Ya, lagi-lagi, suara misterius mengatakan, ketiga lukisan itu jika digabungkan, maka akan membentuk sebuah peta untuk menuju alam Niang. Nah, dikarenakan mereka gengsi satu sama lain, alhasil mereka tak menggabungkan ketiga lukisan tersebut. Mereka memilih untuk menyimpannya saja. Nah, inilah awal mula peperangan akan terjadi, di mana kelak setiap ras akan memperebutkan lukisan tersebut, coy, dengan tujuan bisa berada di alam Niang. Ya, singkatnya sekeliling mereka akhirnya sadar kembali. Master yang sebelumnya tidak mendengar ucapan suara misterius, menganggap lukisan tersebut hanyalah lukisan biasa, sehingga tidak ada sedikit pun niat untuk memilikinya. Yanling juga angkat bicara. Suara misterius tadi mengatakan bahwa di tempat ini ada harta karun unik. Namun ia merasa kuas cincin dan juga lukisan bukan harta yang dimaksud. Sepertinya Yanling mulai putus asa. Dirinya merasa dibodohi dengan permainan ini. Nah, perlu kalian ketahui, harta karun unik ialah lukisan tadi, coy. Sebab dengan benda itulah mereka nanti akan bisa sampai ke alam Niang. Singkatnya, mereka dibawa lagi ke tempat lain. Ya, Pulau Kayu Emas namanya. Mereka tahu tempat ini akan membahayakan jika terlalu lama tinggal di sini. Master Twist akhirnya mulai curiga sembari mengucapkan, "Selamat karena telah mendapatkan lukisan tadi." Master Twist langsung pergi meninggalkan tempat ini. Begitupun dengan ras naga, Yanling dan Yanmu. Mereka juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sebab mereka juga takut. Yanji dari ras iblis, dirinya juga memilih untuk pergi meninggalkan tempat ini, coy. Kini hanya tinggal Suyu dan Li Er di Pulau Kayu Emas ini. Nah, di sini Li Er memberikan sebuah kuas yang diambil di lantai 2 tadi. Bukannya Li Er tadi pernah bersumpah? Ya, Li Er bersumpah dengan mengatakan bahwa ia tidak mengambil, namun ia memberikan benda tersebut kepada Suyu. Nah, tak lama dari itu, lagi-lagi suara misterius mengatakan bahwa Suyu adalah anak yang beruntung, sebab ia meninggalkan 1 cincin di patung yang didapatkan oleh Suyu sebelumnya. Ya, cincin tersebut berfungsi bukan hanya untuk menyimpan benda, tapi juga berisi dominan api langit dan gravitasi. Tentunya jika dimanfaatkan dengan baik, cincin ini akan membantu Suyu untuk melawan para musuh-musuhnya. Selain itu, suara misterius mengatakan lagi bahwa ada peta, energi pedang, dan 1 kalimat. Peta dapat membantu Suyu menemukan alam Niang. Energi pedang, yakni 1 syarat untuk membawa 8 orang masuk ke alam Niang. Dan 1 kalimat, beruntung. Suyu diberikan ujian lagi, coy. Jika kelak Suyu mendapatkan ketiga benda yang disebutkan olehnya, dengan catatan benda tersebut harus sempurna, maka kelak Suyu akan tahu keuntungannya. Kemudian Li Er menambahkan, ya, ia percaya Suyu akan mendapatkan impian tersebut selagi memiliki cincin tadi. Suyu pasti menemukan alam Niang. Ya, untuk berada di alam yang disebutkan tentunya kekuatan Suyu harus digenjot lagi. Sebab kekuatannya saat ini masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke alam sana, coy. Artinya Suyu diharuskan untuk melatih kemampuannya lagi. Setidaknya berada di tingkat daceng lah. Setelah cukup lama, akhirnya Suyu dan Li Er memutuskan untuk pulang dulu. Singkatnya, Suyu sudah berada di pavilion bintang. Di sini ia langsung memulai latihannya, sementara Li Er memainkan kecapi dengan nada-nada merdunya. Di Istana Iblis, ada Yanji melaporkan kepada Ratu Lianyu bahwa dirinya mendapatkan 1 lukisan dan jumlahnya ada 3. Di sini Yanji juga mengatakan siapa-siapa saja yang mendapatkan lukisan tersebut. Selain itu, Yanji juga mengatakan jika mampu mengumpulkan ketiga lukisan tersebut, maka akan sampai ke alam Niang.
Begitupun dengan ras naga yang diwakilkan oleh Augao. Ia memberikan satu lukisan kepada leluhurnya. Nah tentunya, setelah sampainya berita itu kepada ketua klan masing-masing, maka sudah dipastikan mereka nantinya akan saling memperebutkan satu sama lain, meski nyawa sebagai taruhannya. 族长大人英明，毕竟有大人您。看来腾龙大陆又要有一番大乱，我们这些老家伙也该活动活动。每张破天图只能带5人进入逆阳境，如此一来，如此说来，腾龙大陆上的修仙各派并未得到破天图。龙族、海底星辰阁各得。 Sementara Master Twist, nah sedikit informasi. Master Twist berasal dari kelompok King Su coy. Kaisar dari kelompok ini, setelah mendengar Master Twist tidak mendapatkan apa-apa selain hanya angan dan harapan, anjir. Kaisar memerintahkan bawahannya untuk mendapatkan ketiga lukisan tersebut, demi tujuan yang sama dengan mereka, yakni memasuki alam niang. Sangku namanya, ia sangat marah kepada Master Twist karena tidak mendapatkan benda yang diharapkan dari kelompok Kingsu. Ya, Sangku pun menanyakan kekuatan Suyu. Karena sebelumnya ia tahu bahwa ketua Pavilion Bintang tersebut mendapatkan satu lukisan. Master pun mengatakan bahwa Suyu hanyalah manusia fana yang tak memiliki kemampuan spesial. Hanya saja di belakangnya ada sesosok yang menakutkan, yakni Paman Lan. Setelah mendengar itu, Sangku pun meminta Master untuk membawanya ke Pavilion Bintang agar bisa mengambil lukisan tersebut. 已经到了行星后期了。怎么回事？行星的星河还在前期，这身体的强度。 Sedangkan Suyu kekuatannya sudah mencapai tahap akhir inti bintang. Singkatnya Suyu pun menemui Lier. Di sini ia berterima kasih kepada Lier karena selama ada dia di sisinya, hidup Suyu terasa adem banget. Di sini Suyu mendapatkan kabar dari Lier bahwa Haofeng dan Suyu mendapatkan latihan khusus oleh Paman Lan. Nah kebetulan, karena mereka saat ini berada di benua Qianlong, Suyu berniat akan mengajak Lier jalan-jalan mengelilingi tempat ini. 你跟我来。 Nah, di sini Suyu kemudian membelikan sebuah labu untuk Lier. Tapi apalah daya, semuanya langsung bersujud kepada Suyu. Sebab Suyu adalah pangeran benua ini. 这个你认识我？三殿下威名赫赫，小人自然认识。 Hal itu membuat Suyu merasa gimana gitu. Gak enak kalau terus begini. Ia pun membawa Lier pergi lagi dari tempat ini coy. Singkatnya Suyu membawa Lier. Hal ini mengingatkan Suyu lagi semasa kecilnya, di mana dulu ia dan Suhe melewati tempat ini sembari menikmati suasana pagi dan sore. Setelah cukup lama, Lier yang tak pernah merasakan apa itu labu, ia memberanikan diri mengajak Suyu kembali ke kota. Sementara di lain tempat, tepatnya di Pavilion Bintang untuk mengambil lukisan yang berada di tangan Suyu. Master dan Sangko sudah berada tepat di depan pertahanan yang dijaga oleh pengawal Suyu. Di sini kedua orang ini langsung menyerang tempat itu. Nah, atas serangan tersebut mendapatkan perhatian oleh mereka yang menjaga tempat ini. Dengan sekuat tenaga mereka menjaga juga bertahan agar tempat ini aman terkendali. 合主不在，若被他们攻击了， Nah, di puncak kekuatan kedua orang ini, datanglah Paman Lan menghentikan mereka. Di sini, kedua orang itu setelah mengetahui kekuatan Paman Lan sungguhlah luar biasa. Ia pun meminta maaf atas tingkah laku mereka. Alhasil Paman Lan mampu mengusir kedua semut ini coy. Sementara tempat ini diberikan jimat oleh Paman Lan, agar kelak tidak bisa ditembus lagi para musuh-musuhnya yang berniat jahat. Sedangkan Suyu membelikan dua labu, satu untuk Lier dan satunya untuk anak kecil ini. Kemudian di sini mereka terbawa suasana yang begitu syahdu. Suyu mencium bibir Lier. Tapi maaf, adegannya tidak Mimin buat. Sebab kalian para penonton setia C-Movie, waduh, kalian masih muda. Mending gunakan waktu untuk hal-hal positif. Oke coy, genjot. Di sela-sela kehangatan itu datanglah sesosok yang menyeramkan. Awan seketika menjadi gelap, kecepatannya melebihi cahaya. Oh anjing, perlahan-lahan mendekati ke arah mereka berdua.
Ternyata dia adalah sepupu Li'er coy. Kedatangannya ke sini menanyakan kepada Li'er, sudah berapa lama berkeliaran di dunia fana ini? Jika tahu ayahnya Li'er kelakuan seperti ini, pastinya sangatlah marah. Josian namanya coy. Josian mengirimkan surat yang dituliskan langsung oleh ayahnya Li'er coy, menyuruhnya untuk segera pulang. Di lain sisi, Josian sangat marah karena Li'er berhubungan baik dengan manusia fana seperti Suyu. Untungnya, Li'er mampu menjelaskan agar Josian tidak salah paham akan hal ini. Disinilah hari paling sedih bagi Suyu, sebab ia harus berpisah dengan Li'er. Entah sampai kapan mereka nanti akan bertemu. Tentunya dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin jika saat ini mengikuti ke alam Li'er. Berbarengan dengan Li'er pulang, ia mengatakan bahwa sangat mencintai Suyu. Nah, hal itu tentunya menambah kehancuran bagi Suyu cuy. 我表哥能察觉到你的穿越，我爱你。 Tak lama Li'er pulang, Josian mendatangi Suyu lagi. Di sini ia tahu bahwa Suyu dan Li'er memiliki hubungan spesial coy. Karena menurutnya itu sebuah penghinaan bagi ras mereka. Josian tanpa rasa kemanusiaan membunuh juga membakar tempat ini. Hal itu mengundang amarah Suyu semakin membludak, dan terjadilah. Ya, Paman Lan datang menghentikan pertarungan mereka. Sedikit informasi coy, Josian kekuatannya tentu berada jauh di atas Suyu. Jika tidak ada Paman Lan, kemungkinan besar Suyu akan mati. Paman menyuruh Josian untuk pergi meninggalkan dunia fana ini, sebab sebentar lagi Paman juga akan menyusul kembali ke dunianya. Sebelum berpisah, Suyu dibawa Paman ke sebuah tebing jurang. Di sini Paman mengatakan beberapa patah kata, bahwa pertemuan pasti ada perpisahan. Yang hidup akan mati, begitupun yang mereka rasakan saat ini. Sesaat lagi akan berpisah, entah kapan bisa bertemu kembali. Lantas Suyu menanyakan, Paman dan Li'er berasal dari mana? Sepertinya tidak dijawab oleh Paman coy. Paman hanya mengingatkan, dulu Paman pernah mengatakan kepada Suyu agar jangan sesekali jatuh hati kepada Li'er. Ibaratnya itu, Li'er adalah bunga desa. Banyak kekuatan di atas rata-rata yang ingin menikahinya. Jika Suyu bersikeras, maka akan membahayakan keselamatannya. Tentunya mereka yang juga jatuh hati kepada Li'er akan mengincar nyawa Suyu. Tapi apa? Suyu pernah berjanji kepada Li'er bahwa dirinya akan memperjuangkan cinta ini. Sebab dulu Suyu juga pernah merasakan apa itu penderitaan. Andai ia mati, setidaknya mati Suyu itu tidak sia-sia karena sebuah perjuangan. Suyu bersumpah bagaimanapun ia akan mendapatkan dan menemukan Li'er kembali. Tentunya untuk bisa menemui alias agar bisa masuk ke alam sana, kekuatan Suyu harus berada di tingkatan Niang. Sebelum pergi, Paman memberikan hadiah kepada Suyu, yakni sebuah boneka, di mana boneka itu harus dikendalikan sendiri oleh Suyu. Seberapa kuat Suyu, maka sekuat itulah boneka tersebut nantinya. Hingga tiba waktunya, yakni sebuah perpisahan. Singkat cerita, Suyu mendatangi istana Zhangzuang. Suyu menyarankan kelak keluarganya akan mengamankan diri di Pavilion Bintang. Sebab Suyu sebentar lagi akan melanjutkan petualangannya, yakni menjadi seorang Niang. Sebelum pergi, ia berjanji kepada keponakannya untuk membawakan sebuah hadiah jika Suyu pulang nanti. Kemudian Suyu pun berpetualang seorang diri. Ya, baju ini adalah pemberian dari Li'er coy. Selain itu, ia juga mendapatkan rintangan oleh seekor monster paus. Hal itu dijadikan kesempatan bagi Suyu untuk menguji kekuatan bonekanya. Seusai menaklukkan paus, sementara dirinya berkultivasi sembari mencek kekuatannya saat ini. Namun kekuatannya ini masih menjadi tabu. Sedikit informasi coy, Suyu saat ini berada di Mansion Immortal. Apa itu Mansion Immortal? Nah, jadi ikuti saja, biar tahu ya kan. Tak lama kemudian Suyu melanjutkan petualangannya. Di sini ia lagi-lagi bertemu dengan monster kilin hitam. Sontak saja terjadi pertarungan di antara keduanya.
Kilin hitam ini mendapatkan hajaran oleh Suyu. Hal itu membuat Kilin hitam langsung mengeluarkan kekuatannya. Nah, setelah kekuatannya tersebut mampu ditepis Suyu dengan mudah, Kilin hitam langsung kocar-kacir ketakutan. Untungnya Suyu tidak ingin membunuh binatang ini. Ia memberi Kilin hitam sebuah ampunan, asalkan bersedia jadi pengikutnya. Awalnya Kilin menolak, namun setelah Suyu mengungkapkan bahwa dia tidak akan memperbudaknya, hal itu mendapatkan respon Kilin dengan baik. Ia pun menerima Suyu sebagai tuannya. Kemudian mereka berdua melihat ada seseorang yang sedang melewati rintangan sembaran petir. Namanya Lian Chong. Di sini Lian Chong hampir saja mati akibat tidak kuat menahan sembaran petir ini, coy. 看来要死了！冲啊！不，天劫到来！混蛋！想知道你是谁？ Untungnya Suyu datang di waktu yang pas. Suyu memberikan pil keberuntungan kepadanya. Dan alhasil, Lian Chong mampu melewati ujian rintangan ini. 生生造化丹，吃不吃在你。 Sebagai rasa terima kasih Lian atas kejadian tadi, Suyu akan dibawa ke istananya. Sebab gurunya pasti sangat senang karena Suyulah muridnya selamat melewati rintangan tadi. Singkatnya, Suyu dan Lian sudah berada di istana mereka. Ya, Zhongzhou namanya. Ia sangatlah berhutang budi terhadap Suyu, coy. Di sini perbincangan banyak sekali mereka lontarkan satu sama lain. Dan tak sengaja Suyu menyebut nama Paman Lan. Tentunya Zhongzhou sangatlah terkejut, sebab Paman Lan adalah senior Zhongzhou. Hal itu menambah keakraban mereka semakin kuat. Sementara di tempat Kengsu, kebanyakan namanya coy, sebut saja ada 4 Ming. Mereka seorang master tempat ini. Di sini Sangko menceritakan kejadian penyerangan Pavilion Bintang. Sangko mengatakan di sana terdapat pelindung yang cukup kuat. Selain itu dijaga oleh pengawal yang tidak seberapa kuat lah. Namun di belakangnya ada seorang praktisi yang bernama Lan. Dialah penghambat jalan sehingga mereka gagal untuk mendapatkan lukisan tersebut. Atas hal itu, 4 Ming pun memutuskan pertama-tama tidak merebut ke Pavilion Bintang. Namun ia memindahkan targetnya ke ras iblis. 银良道兄开口，老道就留下。有我在，亮也无人。赤阳道友，我率人前去连月宫，这清虚派不能无人守护。再说降妖除魔也是我辈的本。 Sementara Suyu dibawa Zhongzhou ke tempat rahasia, yakni disuruh memilih mengambil satu benda yang terserah saja. Pilih mana aja. Oke, ambil. Suyu memilih roh kelas menengah. Hah? Yang benar saja? Iya benar, Suyu nantinya akan memberikan benda tersebut kepada keponakannya. Sebab sangat cocok bagi pemula untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Oh, 那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。小兄弟，那只是一件中品灵器，无非对普通人有些护身之用，对你我来，空手离开。这里的东西。 你只要看得上的，都可以拿走。若将它采出，整座矿脉都将枯竭。 Ras iblis diserang oleh ras Kengsu. Kedatangan Meng ini yakni ingin mengambil lukisan yang berada di tangan ras iblis, coy. Sehingga terjadi adu jotos. 若是悟空穴在此，我还愿留3分薄面，凭你们不自量力。 Melihat keributan ini membuat kakak Wokong alias leluhur tempat ini murka. Ya, di sini Wokong mengingatkan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka terpaksa perkelahian akan dilanjutkan. Paman Meng memutuskan untuk pergi sembari mengatur rencana lain. Sebab jika dilanjutkan, pasukannya pasti banyak yang terluka. Nah, di sini Lian Yu mengutarakan sebuah rencana kepada Wokong. Bagaimana jika mengambil kesempatan ini untuk menyerang Pavilion Bintang? Ya, karena klan naga menurut mereka sedikit lebih kuat, mending menyerang klan manusia, ya kan? Sebab kata muridnya yakni Yanji, satu lukisan berada di tangan Suyu, ketua sekte tersebut.
alias manusia fana yang kekuatannya lebih lemah dibandingkan klan naga. Mendengar itu, Wukong pun menyetujui hal itu. Sementara ras Kangsu, sepertinya mereka juga akan mengambil kesempatan ini untuk terus merebut lukisan mereka. Sementara Suyu tepatnya arah menuju pulang, dirinya lagi-lagi bertemu dengan penjaga tempat ini. Ada 3 orang, ya sebut saja mereka 3 Si. Orang tersebut marah kepada Suyu karena telah berani menginjak tanahnya. Anjir, tanahnya. Ya, laut maksudnya coy. Tak banyak bicara, mereka langsung adu jotos. 你们是神兽，速度倒是挺快。布阵，别让他跑了。 Nah, di perkelahian ini, Suyu mendapatkan kabar dari Hofeng agar secepatnya menemuinya. Hal itu melucut asa Suyu untuk sesegera mengalahkan ketiga orang ini. 他们太弱，等不到你们了。抓3只灵兽玩玩，完事后就跟你们会合。你们。 重力领域， Lalu mereka ia kurung ke dalam cincin, yakni sebuah tempat mansion immortal. Nah, di perjalanan, Hofeng dan Sohe bisa bertemu kembali dengan Suyu. Di mana Hofeng dan Sohe fisiknya berubah drastis. Apalagi Sohe, dirinya hampir berwujud seperti manusia. Hal itu dikarenakan latihan rahasia yang diberikan oleh Paman Lan semasa Paman masih berada di dunia fana. 我们回来了，你是黑羽？肯定啊！狒狒， Singkatnya, Sohe dan Hofeng dibawa Suyu ke mansion immortal. Ya, di sini mereka diperkenalkan juga dengan kiling hitam. 这是我的坐骑灵兽莫麒麟，你们叫它小莫就行。主人，这2位是？这是我的2个兄弟，侯费、黑羽。看起来跟蓝叔的秘境差不多了。 Selain itu, Sohe dan Hofeng mendapatkan sebuah hadiah. Yang ketiga orang ini ya benar 3 Si lah. 我和猴子会传授一部厉害的功法给你们。 Singkatnya, Suyu menceritakan kenapa ia bisa memiliki mansion ini. Tempat ini ia dapatkan setelah melewati ujian gerbang peri. Mungkin Suyu terbilang cukup beruntung. Di saat yang lainnya mulai frustasi, dijadikan kesempatan bagi Suyu untuk bertahan agar dapat menyelesaikan misinya. Alhasil Suyu mendapatkan tempat ini. Perlu kalian ketahui, Sohe dan Hofeng saat ini sudah berhasil melewati kesengsaraan 9-9. Hal itu tak luput dari ilmu Paman Lan, sehingga secepat ini mereka berdua dapati. Sebentar lagi, Soyo juga akan melewati ujian yang sama seperti mereka berdua. Tak lama dari itu, Suyu mendapatkan kabar bahwa dinasti Zolong yang dipimpin oleh kakak kedua telah diserang. Dan mereka pun langsung on the way menuju tempat tersebut. Di mana dinasti ini sudah hancur lebur berantakan. Keponakannya mati. Hal itu membuat Suyu sangatlah marah, sebab ia berjanji akan membawakan hadiah jika bertemu lagi. Di sini kakak kedua menceritakan kejadian kenapa dinasti ini sampai diserang. Ya, kakak kedua hanya tahu ada 2 praktisi datang sembari meminta lukisan. Ya, dialah Wukong. 正是在下，请问诸位上仙。Namun kakak kedua, apalagi Suyu, tidak mengetahui siapa namanya dan dari mana ia berasal. Tak ingin mengulur-ngulur waktu lagi, Suyu langsung pergi sembari mencari pelaku pembunuh di dinasti yang dijaga oleh kakaknya. 整个腾龙大陆都是仙魔2道吧？破天图、血云、金光，这是仙魔2道的手段。破天图必须是有关，只要找到夺走破天图的人，自然就能知道另一方是谁。现在破天图被拿走了。 Nah, setelah melalui perjalanan cukup jauh, Suyu melihat ada 2 orang yang sedang bercengkerama. 不是我不放你过去，元灵石。要是凭这就能拜入清虚派，那这世上就没凡夫俗子了。 Mereka dari ras Kangsu, sebut saja dia seorang Twist. Twist tertipu daya saat di sini, coy. Ternyata yang menjadi orang biasa ini adalah ia yang berasal dari ras iblis. Dengan satu serangan, Twist tewas.
你的杂种果然贪婪虚伪又胆小怕死。 Ya, orang ini namanya Hoei, coy. Sampai sini titik terang pelaku pembunuh di dinasti kakak kedua mulai tercium. Ya, kemungkinan besar tidak lain tidak bukan, ialah berasal dari ras iblis. Untuk lukisan milik Suyu masih belum dijelaskan, coy. Apakah direbut oleh Wukong atau belum? Oke, next. Ya, Suyu setelah melihat kejadian tadi tentunya memiliki sebuah cara. Jika menyerang secara langsung, tentunya mereka akan mendapatkan kesulitan. Suyu pun memutuskan untuk mengadu kedua ras tersebut, yakni ras iblis melawan ras Kengsu. 所以才会有乌黑前来袭杀挑衅之事。要是拿了我二哥的破天图，可魔道却无功而返，你们想想，现在肯定剑拔弩张。如果咱们能让他们斗起来， Sementara di klan naga, mereka sudah mendengar berita tentang pertarungan ras Kengsu alias Immortal melawan ras iblis. Ya, klan naga atau ras naga untuk sementara tidak mengambil kesempatan ini. Mereka menunggu siapapun yang akan menjadi pemenang akan menjadi lawan klan naga. Dengan hal itu tentunya para kekuatan roller akan turun gunung saling membantu. Klan naga juga memiliki rencana lain. Jika kelak salah satu dari mereka berhasil mendapatkan dua lukisan, apabila orang itu kekuatannya sangatlah hebat, klan naga akan meminta bekerja sama. Namun jika lemah atau di bawah mereka, maka klan naga akan merebut secara paksa. Ketua klan ini bersumpah, bagaimanapun klan naga yang akan sampai duluan ke alam Niang. 有大群散妖高手吗？想来妖界皇者若有所图，可他们在腾龙大陆不成气候啊！既然龙皇大人将来那些先帝魔帝也不会做事。那些原族长大人，悟空血明良真人。 Sementara di ras iblis tiba-tiba diserang oleh pria bertopeng yang menggunakan api biru. Ya, dia tidak lain tidak bukan, ialah Suyu. Di sini Suyu mengatakan bahwa dia berasal dari ras atau klan Kengsu. Nah, dengan hal itu tentunya menambah amarah Wukong terhadap ras tersebut. Di sini sempat terjadi perkelahian yang cukup menarik. Sesuai rencana Suyu, setelah menghancurkan tempat ini, ia pun menghilangkan diri. 来得好！ 住手！不付代价！气死我了！别跑！找的就是你，敢在我清虚观偷袭击杀赤阳真人！ Nah, atas kejadian tadi membuat Wukong ingin cepat-cepat menyerang ke tempat ras mereka. Sedangkan Suyu masih menyimpan dendam atas matinya keponakan tersayangnya. Selanjutnya Suyu akan terus mencari cara untuk menghancurkan kedua ras tersebut, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kakak keduanya. Wukong langsung menyerang ras Kengsu. Di sini terjadilah pertarungan akbar, di mana kedua belah pihak saling bantai satu sama lain. Ya, sebut saja Paman Meng. Ia melakukan pertempuran sembari berdiskusi panas. 先问明来意，此时不宜节外生枝。他们击杀我紫阳门长辈，原来真人今日斩杀你！Di sini Wukong sudah sangat muak karena ada salah satu dari ras mereka menyerang ke tempatnya. Nah, hal itu tidak ditanggapi oleh Paman Meng. Sebab ras iblis dikenal sebagai ras paling licik. Ya, menurut paman ini hanyalah sebuah akal-akalan Wukong saja untuk menyerang orang-orangnya. Sehingga tidak ada kata perdamaian di antara kedua pihak. 他们的事情让他们解决，咱们有咱们的事做。你是学长们，我来助你。Hingga akhirnya Paman Meng setelah melihat anggotanya banyak terluka, ia pun memilih untuk mundur dan berlindung ke tempat yang telah terjaga. 这次仙魔大战。 你也坏阵！快走！快点，走！ Di sini Sangkung mengatakan apakah benar ucapan dari Wukong tersebut bahwa ada seseorang yang memprovokasi kedua ras ini untuk saling bertarung. Tetap, Paman Meng tidak percaya akan hal itu.
Sedangkan Ratu Lianyu memerintahkan bawahannya untuk memanggil lebih banyak lagi pasukan untuk menghancurkan pertahanan mereka. Sementara Suyu dan kawan-kawan menyerang ras iblis. Kali ini ke tempat berbeda dari sebelumnya. Salah satu pasukan ini pun mengatakan kepada Wukong bahwa tempat ini diserang oleh orang misterius. Sontak saja Wukong langsung mendatangi tempat itu. Ya, Suyu dan Wukong kemudian langsung adu jotos kembali. Di sini terlihat kekuatan Wukong lebih unggul dibandingkan Suyu. Sehingga membuat Suyu kewalahan, bahkan nyawanya hampir saja mati. Untungnya Suyu di waktu yang pas bisa kembali ke Mansion Immortal. Nah, sementara lukisan rupanya telah berhasil dimiliki oleh ras iblis, coy. Sepertinya lukisan ini milik Suyu. Singkatnya, Suyu sudah bisa berkumpul kembali dengan kawanannya. Ia pun kemudian memulihkan lagi kondisinya. Di sini Suyu akan melanjutkan rencana selanjutnya. Rencana apa itu? Entahlah. Sementara di ras Kingsu, Sangko lagi-lagi mengatakan kepada Paman Meng untuk menelaah lagi ucapan Wukong sebelumnya. Setelah beberapa patah kata mereka berdiskusi, akhirnya Paman Meng pun memutuskan untuk keluar dari perlindungan ini, yakni mencari Wukong. Kebetulan Wukong tidak ada di sini. Yang ada mereka malah saling serang lagi, coy. Di sini ras Kingsu mendominasi sebab memiliki pasukan lebih banyak dari ras iblis. Sedangkan Wukong penuh dengan amarah. Ia memerintahkan pasukannya untuk mencari pria bertopeng tadi. Nah, disinilah Wukong mendapatkan kabar bahwa ras iblis diserang habis-habisan oleh ras Kingsu. Kuharap kakak Wukong sesegera datang menyelamatkan pasukannya. Dengan sekejap, Wukong langsung datang, lalu bersiap melakukan pertarungan sesungguhnya. Sesaat ingin melakukan pertempuran, datanglah Sangko mengabarkan bahwa Gunung Kengsu telah dibakar seseorang menggunakan api langit biru. Suyu mengamuk dengan jurusnya yakni api biru. Tujuan itu hanya untuk menghancurkan pegunungan Kengsu. Sementara senior Toys menanyakan siapa gerangan pria bertopeng ini. Ditambah lagi dengan kawanannya, ya ada Sohe dan Hofeng. Mereka bertiga hanya diam tak menjawab, namun tubuh bergerak melancarkan serangan demi serangan. Atas kejadian ini, tentunya senior Toys beranggapan bahwa mereka bertiga dari kelompok ras iblis. Lantas saja, senior memanggil beberapa pasukan lagi untuk menjatuhkan Suyu. Setelah serangkaian serangan tak bisa mereka bendung, senior memutuskan untuk mundur sembari mengaktifkan formasi pelindung esensi tingkat 10. Melihat hal ini, Suyu merasakan ada seseorang mulai mendekati. Ia pun memerintahkan Sohe dan Hofeng untuk bersembunyi dulu ke Mansion Immortal. Sebenarnya Hofeng sangat ambisius untuk menemani kakaknya ini. Tapi apalah daya, di sisi lain ia harus menuruti perintah Suyu. Sebab Suyu memiliki sebuah rencana. Ia tak ingin jatuh lagi untuk kedua kalinya. Saat sebelumnya, Suyu pernah kewalahan saat berhadapan dengan Wukong. Dan benar sekali, tak lama dari itu datanglah Paman Meng mencoba menghentikan Suyu. Sebab ini adalah tempatnya, yakni kekuasaan kelompok Kengsu. Sampai sini akhirnya kita mengetahui, ternyata di balik kehadiran Wukong ke dinasti kakak kedua,
Di situ, ada kelompok Kingsu membantai orang-orang yang tak bersalah. Inilah alasan mengapa Suyu penuh dengan amarah memborbardir tempat ini. Ya, anggap saja sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan terhadap keluarganya. Belum usai pertarungan mereka, datanglah Wukong. Ya, Wukong juga muak atas tingkah laku yang Suyu lakukan saat ini. Di mana sebelumnya, Suyu juga melakukan hal sama terhadap tempat kekuasaannya. Kebetulan sekali di sini ia bertemu kembali. Kita flashback dulu coy beberapa menit sebelum mereka berkumpul di sini. Ya, saat Sangku mengabarkan bahwa ada serangan dari pria bertopeng alias Suyu. Disinilah akhirnya mereka, kedua kelompok ini, yakni Kingsu dan Iblis, untuk sesaat bekerja sama agar bisa menjatuhkan Suyu. Setelah usai misi ini, nantinya rencananya mereka akan melanjutkan memperebutkan lukisan langit. 他也是你魔道大帝，也许在你看来，就算我亲自赶回，也未必能将此人如何。想来刚刚你离开战场就是去解决此事，可他竟能在你手下逃生。Setelah beberapa patah kata bernegosiasi, akhirnya mereka deal. Kembali ke cerita. Ya, di sini Wukong dan Paman Meng bersatu untuk menyerang Suyu, sehingga terjadilah. 此人极善隐匿逃亡，我封锁空间，以出手攻击。安叔临走时都给我们封信息，真有危险，万一展开一起逃路先锋。 Tak tahan melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, sehingga Hofeng dan Sohei melanggar aturan. Mereka berdua keluar dari mansion Immortal untuk menyelamatkan Suyu. Nah, Suyu mulai kewalahan. Disitulah Zhongju juga datang. Ya, dia murka setelah melihat sahabat kecilnya diperlakukan seperti ini. Sehingga Zhongju mengancam kedua kelompok ini untuk menyerah saja. Atas hal ini, Suyu sangat-sangat berterima kasih. Untung saja, Zhongju datang di waktu yang pas. Andai terlambat 1 detik saja, nasib Suyu mungkin akan sial. Suyu langsung mengenalkan kedua sahabatnya ini, yakni ada Hofeng dan Sohei. Zhongju yang memiliki khasab yang melihat tubuh asli Hofeng. 你的原身是超级神兽火晶水源. Tapi anehnya, ia tak melihat tubuh asli Sohei. Apakah ini hanya kebetulan? Entahlah. Setidaknya, Sohei adalah hewan yang begitu menakjubkan. Sekelas Zhongju yang telah melewati 12 kesengsaraan alias sembaran petir tidak dapat mendeteksi Sohei. Singkatnya, Paman Meng yang sok kuat mencoba menentang Zhongju. Sebab Zhongju berani masuk ke wilayahnya. Ya, sedikit info coy. Sebenarnya mereka sudah saling kenal satu sama lain. Di mana setiap kelompok memiliki perjanjian. Salah satunya tentang hal tadi yang Paman Meng sebutkan. Kecuali ada urusan penting. Ya iyalah, ini adalah urusan sangat penting coy. Zhongju tak akan membiarkan siapapun untuk melukai sahabat kecilnya ini. Mendengar ucapan Paman Meng seperti itu membuat Zhongju mulai terpancing emosinya. Ia pun ingin menenggelamkan kelompok Kingsu dari alam semesta. 交出破天图，我放过你清虚山一脉。你们伤了我宗倔的兄弟。 难道真要为此人得罪我仙魔两道不成？ Kelompok iblis yang mendengar ucapan itu, terutama Wukong langsung ciut. Ia pun perlahan mundur alias tak berkutik lagi. Akhirnya, Paman Meng juga memutuskan untuk bersembunyi di formasi pelindung. Setelah semuanya berlalu, Suyu meminta agar Zhongju tidak usah ikut urusannya lagi. Sebab ini adalah masalah yang nantinya akan ia pecahkan sendiri.
Ya, bisa jadi ucapan Suyu ini untuk tidak memikulkan beban sepenuhnya kepada Zhongju. Tapi apa jawaban Zhongju? Ia sebelumnya berhutang budi terhadap Suyu. Hanya dengan cara inilah, Zhongju bisa menebus hutang tersebut. Karena ini mau Zhongju, akhirnya Suyu, Zhongju, dan lainnya berencana untuk menghancurkan formasi pelindung milik kelompok Gengsu. Nah, di sela-sela itu, datanglah ketua klan naga yakni Paman Fang. Di mana sebelumnya Zhongju dan Paman Fang telah bekerja sama untuk sama-sama menghancurkan formasi yang dimiliki kelompok Gengsu. Karena ketua klan naga ini juga menginginkan lukisan peta langit, ia pun mulai tergiur akan kerjasama tersebut. Ditambah lagi jika menolak, maka pupuslah harapan untuk masuk ke alam Niang. Alhasil, mereka saling tumpang tindih bersamaan menyerang formasi tersebut. Setelah beberapa kali serangan, pada akhirnya formasi pelindung ini mampu mereka hancurkan. Ling Liang, Paman Meng yang melihat formasi pelindung hancur, ia pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, selain hanya bisa berucap, kalian ini beraninya hanya main keroyokan. Alhasil Paman Meng terpancing, lalu ia menyerang mereka. Namun Zhongju dengan sekali ulti, Paman Meng langsung terkapar. Rupanya Paman Meng memiliki jurus sayap elang emas yang diklaim sebagai manusia tercepat di dunia. Oh anjing. Perlu kalian ingat lagi, ketiga peta langit letaknya terpisah. Satu di klan naga, satu di tangan kelompok Gengsu, dan satunya di tangan ras iblis. Paman Fang menyerahkan ini semua kepada Zhongju untuk menghabisi kelompok Gengsu, lalu merebut kembali peta langit. Sebab mereka berdua sudah bekerja sama untuk sama-sama masuk ke alam Niang. Alhasil, penuh dengan amarah, Zhongju menanyakan keberadaan peta tersebut. Ya, pastinya peta itu disembunyikan di antara salah satu dari kelompok mereka. Paman Meng tetap keras hati, ia rela mati demi melindungi peta tersebut. Pendirian itu ia dapatkan terhadap gurunya di masa lalu. Melihat hal itu membuat Paman Fang juga turun tangan, di mana ia juga mengeluarkan jurus Mutiara Naga. Dengan itu, sudah cukup membuat mereka yang ada di sekitarnya terkena efek kekuatan yang dilancarkan oleh Paman Fang. Paman Meng tak kuat menahan kekuatan yang dilepaskan Paman Fang. Begitupun dengan yang lainnya. Untungnya kristal yang ada di tubuh Suyu dapat membantu untuk keluar dari efek kekuatan Paman Fang. Sohe dan Ho Feng juga keluar berkat bantuan Suyu. Sekali lagi, Paman Fang menanyakan tentang keberadaan peta tersebut. Sangat terpaksa karena betapa sakitnya terkena serangan dari Paman Fang. Alhasil, Paman Meng mengatakan bahwa peta tersebut ada di tangan Sangku. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran untuk mendapatkan peta tersebut.
是你们的事，与我无关。宗前辈不必着急，他跑不了。不，王田，你与宗俊虽并称人间第一高手，可破天图，先到。Nah, di sela-sela itu, datanglah sesosok yang menyeramkan, membantu kelompoknya. Ya, dia bernama Huyan. Huyan mengatakan, siapa yang telah berani mempermainkan kelompok juga ingin merebut peta ini, maka bersiaplah berhadapan denganku. By the way, Huyan kekuatannya sudah sampai di Immortal tingkat 1, sehingga Paman Fang dan Zhongju tak berani untuk merebut peta di tangannya. Melihat hal itu, Suyu ingat kata-kata Paman Lan. Boneka yang diberikan oleh Paman Lan sebelumnya, jika diberikan batu esensi, maka kekuatannya akan setara dengan Immortal tingkat 1. Sementara Paman Fang dan senior Toys akhirnya mereka terselamatkan nyawanya. Atas pengabdiannya mereka untuk melindungi tempat ini, Huyan memberikan aplaus terhadap mereka. 得一剑的超级神兽，此事并不怪你。麾下剑仙化颜，小人无能，丢了破天图。师兄，快拜见仙界使者，是大人救了你。 Karena telah membuat kekacauan di tempatnya, Huyan langsung memberikan pelajaran terhadap Zhongju juga Paman Fang. 化言，就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。天书玄。 Nah, di sela-sela perkelahian itulah, karena Suyu merasa kedua temannya ini pasti akan kalah jika dibiarkan terlalu lama, dengan itu juga Suyu mengaktifkan boneka dengan batu esensi. Alhasil, boneka ini kekuatannya setara dengan Immortal tingkat 1, sehingga terjadilah bersih tegang di antara keduanya, bahkan berdampak ke perkelahian. Namun kekuatan Huyan mampu ditepis boneka ini dengan mudah. 小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？蓝风师叔。 Ya, hal itu sudah cukup menggambarkan betapa kuatnya boneka pemberian Paman Lan. Melihat kekuatan boneka ini sangatlah kuat, Huyan sempat ketar-ketir. Di dalam benaknya, melawan orang ini aja sudah kesusahan, apalagi jika seniornya datang untuk membantu. Sehingga Paman Meng ikut andil dalam perkelahian ini, menyuruh Huyan untuk tidak terlalu gegabah. Jika memaksakan, ditakutkan nyawa sebagai taruhannya. Ya, Huyan kehilangan peta yang jatuh ke tangan boneka ini. 用闭关之前，交代我将破天图带回，还望化言道友成全。贤士大人。 Sehingga kelompok Kengsu memilih untuk mundur. Di sela-sela itu datanglah Dojong ke hadapan kelompok Kengsu. Dojong adalah utusan iblis, coy. Kekuatannya ya jangan ditanyakan lagi, tentunya di atas hukum. Di sini rupanya mereka akan bekerja sama satu sama lain untuk masuk ke alam Niang. Sebab jika digabungkan mereka sudah berhasil mengumpulkan semua peta dalam catatan jika kelak mampu merebut kembali dari tangan Suyo CS. Sementara Zhongju, Paman Fang, Suyu, dan lainnya, terutama Zhongju, dirinya sudah mengetahui titik tempat untuk masuk ke alam Niang. Sepertinya Suyu memiliki rencana untuk kedepannya, yakni mengumpulkan batu esensi agar dapat mengaktifkan bonekanya kembali. Tidak ada cara lain selain melelang peta ini dengan gantinya batu esensi. Setelah cukup lama perbincangan yang begitu syahdu, anjay, akhirnya mereka pun berpisah kembali. Nah, di sini Hofeng dan Sohe terkejut. Ternyata pria jubah hijau ini adalah boneka. Ya, apalagi Hofeng merasa gimana gitu setelah tahu boneka itu pemberian dari Paman Lan kepada Suyu. 这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。 Di sini Suyu menceritakan cara kerja boneka tersebut. Dengan batu esensi maka bisa mengaktifkan boneka dengan kekuatan Immortal tingkat 1. Namun saat ini mereka kekurangan batu esensi, coy.
Sehingga Hou Feng menyuruh kakak Suyu agar secepatnya melelang peta langit kepada mereka kelompok Kangsu. 然后再用破天图换更多的极品岩灵石，进一步增强蓝风的实力。何况，作为剑仙傀儡。Selain itu, Suyu sebentar lagi akan melewati kesengsaraan alias sembaran petir 9/9. Jika ia berhasil melewati rintangan kematian itu, maka kekuatannya sudah dipastikan di atas Wukong juga Paman Meng. Dengan itu, maka Suyu akan mudah balas dendam untuk membunuh mereka. 也不过是座房子，我想，你们，而且。 回到这儿，我才感觉到，家应该是有记忆、有温度的地方。 Singkatnya, Suyu kembali ke kota untuk menemui ayah juga keluarganya. Di sini ia menyuruh keluarganya untuk tetap tinggal di sini, selagi Suyu ingin melanjutkan petualangannya. Karena kekuatan keluarganya saat ini belum cukup kuat untuk membendung kekuatan para musuh yang kelak akan datang, Suyu memberikan sebuah binatang roh. Ya, dialah kilin hitam. Setidaknya dengan kilin hitam, keluarga mereka akan aman terkendali. Sebab kekuatan kilin sudah cukup kuat untuk menahan bendungan dari serangan lawannya. 有他在，大家安七所龙都城，向来有无大碍。小雨，父王，风叔叔，大哥二哥，小莫是大城期的神兽，虽唯一的职责就是护我家人平安。你可愿意？ Suyu, Sohei, dan Hou Feng telah beristirahat dulu di sebuah kedai. Di sini mereka bertiga menghabiskan waktu istirahat dengan minum-minum sembari membicarakan soal rencana di masa depan. Ya, hanya tinggal menghitung hari lagi, Suyu akan melewati kesengsaraan 9/9. Di mana sebelumnya Sohei dan Hou Feng telah melewati ujian tersebut. Namun karena Suyu adalah seorang manusia, sedangkan Hou Feng dan Sohei golongan binatang roh, tentunya dari segi kekuatan ujian tersebut pastilah berbeda. Suyu diprediksi akan mendapatkan ujian lebih berat dibandingkan kedua sahabatnya ini. Nah, tak lama dari itu datang seorang pria tua yang menakutkan. Namanya Mangke. Di sini Hou Feng memberikan sebuah arak untuknya. Hal itu membuat Mangke merasa gimana gitu. Ia merasa berhutang budi terhadap mereka bertiga. Di sini kedekatan pun mulai terjalin. Suyu mengatakan kepada Mangke bahwa Hou Feng adalah seorang temperamen tinggi, sedangkan Sohei seorang pendiam dan tahu diri. 这位是我三弟黑羽，脾气比我二弟高冷。安前兄，介绍一下，小弟秦羽，这是我二弟侯费，脾气天生桀骜不驯。 Setelah cukup lama berbincang, Mangke memberikan token kepada Suyu. Siapa tahu kelak bisa bekerja sama, ya kan? Sementara Zhongju sedang bersama muridnya. Di sini Zhongju menceritakan bahwa sesaat lagi mereka akan mengadakan pelelangan. Hal itu membuat muridnya ini bertanya, kenapa Suyu terlalu obsesi dengan batu esensi? Ya, nanti kau akan tahu juga jawabannya, nak. Singkatnya, Suyu akan melewati ujian kesengsaraan ini, di mana Hou Feng dan Sohei sedikit was-was. Benar, jika gagal maka sudah dipastikan nyawa sebagai taruhannya. Suyu saat menghadapi ujian ini mulai terkena ilusi, coy. Di mana masa lalunya itu terus-menerus menghantuinya. Jika sedikit saja Suyu tidak fokus, maka ia pasti akan gagal. 大哥应该没事，这样才令人担心。让你们住手！我说住手！巨人牙刃，中！ 8 sembaran petir sudah ia lewati. Kini, tinggal melewati sembaran petir yang terakhir. Lagi-lagi ilusi yang lebih gila datang, coy. Di mana seakan-akan Li Er telah datang menemuinya. Di sisi lain, petir yang berbentuk naga sudah bersiap untuk menyambarnya. 渡过99重劫，我就有更大的力量保护家人。最后一道天劫。 Untungnya Suyu bisa memfokuskan kembali konsentrasinya. Alhasil, Suyu sudah lulus ujian ini. Sementara kekuatannya tentunya juga ikut meningkat.
Di lain tempat ada Monkey memborbardir dinasti ras iblis. 陆中君，快出来，月宫撒野！ Untungnya, Dojong kebetulan juga ada di sini. Ia mencoba menenangkan Monkey sembari menikmati secangkir teh. Kedatangan Monkey rupanya juga menginginkan sesuatu, yakni peta langit. Tentunya ditolak mentah-mentah oleh Dojong. Karena hal itu dianggap telah menghinanya, Monkey langsung mengeluarkan pedang andalannya untuk menghabisi Dojong. Ya, rupanya Dojong tidak berani melawan Monkey, coy. Dojong berjanji akan menyerahkan beberapa wilayah kekuasaan ras iblis sebagai ganti peta langit. Hahaha, tentunya Monkey menyetujui akan hal itu. Singkatnya, semua aliansi pun berkumpul. Ya, di sini mereka rencananya besok akan melakukan pelelangan peta langit. Nah, saat disinilah akhirnya Monkey juga melihat dan mengetahui bahwa Suyu dan kedua sahabatnya ini bukanlah orang sembarangan. Di sini Monkey diajak mereka untuk kumpul-kumpul, sehingga keakraban pun mulai terjalin kembali. 谁不是经历了无穷磨难，九死一生？难不成？大哥，他是不知道，你那天劫的威力比超级神兽的都恐怖。不放弃了肉身，拼了老命，也只逃出了原因。 Sangat banyak pembahasan yang mereka bicarakan. Masalah kekuatan, peta langit, soal perencanaan pelelangan, dan rencananya mereka akan saling bantu-membantu agar Suyu mendapatkan batu esensi lebih banyak lagi. Di sini Suyu rencananya juga akan membalaskan dendam lamanya, yakni membunuh Paman Meng dan Wukong. Dan singkatnya, acara pelelangan pun dimulai. Boneka ini menyerahkan kepada Suyu untuk mengatur permainan ini. Ya, pertama-tama Suyu mengatakan bahwa peta ini milik Paman Lan. Barang siapa yang mematok angka tertinggi, maka berhak untuk mendapatkan peta tersebut. Terlihat Monkey dan Huyan saling angkat harga untuk mendapatkan peta langit ini, coy. 你真敢开口2枚极品元灵石。 兔中君，哼，凭什么？若你手中根本没有多少元灵石，我却报了高价，2枚极品元灵石就打算拿走此图吗10枚，7枚。爸，你有耐心我就陪着你。6枚。 Pada akhirnya, peta langit jatuh ke tangan Huyan dengan angka 13 batu roh esensi. 我出13枚极品元灵石。 Singkatnya, Monkey bertemu kembali dengan Suyu dan lainnya. Di sini Suyu berterima kasih atas partisipasi juga bantuan dari Monkey, sehingga Suyu mendapatkan banyak batu esensi. Selanjutnya mereka akan meruntuhkan beberapa tikus-tikus liar. Pertama-tama Suyu menghabisi Wukong dulu, coy. Setelah mampu menghabisinya, ia pun mengambil aura tubuh yang ada pada Wukong. Setelahnya ia pun akan menghabisi Paman Meng. Atas bantuan bonekanya, dengan mudah mengalahkan Paman Meng. 明良，今日我要为前途。 三叔叔都这么厉害了，还要修炼啊？ Di saat akhir pertarungan, aura Wukong ia keluarkan. Dengan ini, seakan-akan ras iblislah pelakunya. Benar, Huyan dan lainnya pun mengira bahwa pelaku pembunuhan ini dilakukan oleh ras iblis. Singkatnya, Suyu kembali menemui Sohe dan Hofeng. Selain dapat membunuh, Suyu juga mendapatkan 2 senjata dari mereka. Selain itu, mereka sesaat lagi akan berpetualang ke alam Niang. Sebab, Zhongju akan menjadi navigator menuju ke alam sana. Sehingga Suyu dan lainnya harus meningkatkan lagi ranahnya, coy. Sedikit info, Sohe dan Hofeng kini kekuatannya juga meningkat drastis. Ya, diperkirakan mereka berdua sudah berada di ranah Dacheng. Ras iblis berduka setelah Wukong tewas, padahal Dujung baru saja memberikan kekuatan untuknya. Dujung memerintahkan bawahannya untuk mencari pengganti Wukong agar bisa dibawa ke alam Niang. Nah, tak lama dari itu, Huyan juga datang penuh dengan amarah. Ia menganggap yang telah membunuh Paman Meng adalah Wukong.
Begitupun dengan Dujung, ia pun mengatakan hal yang sama kepada Hoyan. Hingga akhirnya, kejanggalan pun mulai mereka rasakan. Sepertinya ada seseorang yang telah mengadu domba kedua aliansi ini. Atas kejadian ini, malah membuat mereka saling mengucapkan janji untuk bekerja sama. Ya, nantinya mereka akan bergabung untuk bersamaan masuk ke alam Niang. Ditambah lagi dengan Ao Feng, ia juga akan bekerja sama dengan kelompok Kengsu dan ras iblis. Rupanya Ao Feng berasal dari klan naga, coy. Di sini ia mengatakan kepada tetua klan, yakni Paman Fang, bahwa sebentar lagi akan bekerja sama dengan mereka untuk menuju ke alam sana. Di sisi lain, Paman Fang juga bekerja sama dengan Zhongju, bahwa ia akan mengabarkan berita selanjutnya. Oh, jadi ini alasan kenapa Zhongju tahu persis keberadaan alam Niang, coy. Ternyata ada udang di balik batu. Dengan itu akan memudahkan Suyu akan sampai ke alam Niang. Suyu terus meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Hal itu membuat Hao Feng bingung. Kak Suyu padahal sudah cukup kuat, kenapa harus latihan terus? Ya, pastinya hal itu memiliki sebuah alasan. Selain menambah kekuatan, Suyu juga bersiap untuk menghadapi masa depan yang lebih keras lagi. Di mana ia sudah berjanji kepada Li Er, suatu saat nanti ia akan menjadi lelaki terkuat dan bisa menjemput Li Er agar bisa jatuh lagi ke pelukannya, anjay. 大哥，有蓝风在手，你何必如此日夜不停的修炼呢？可惜那明良真人的元婴被血月污染。 不然对大哥的修炼也是一大助力。Sesaat mau menuju ke tempat Zhongju, Suyu mulai merasakan bahwa kelompok penjahat pasti akan melumpuhkan Mangke. Benar sekali, tepatnya di perjalanan, ia bertemu Dojong. Di sini perkelahian terjadi, coy. Untungnya Dojong mampu menggunakan teknik menghilang dan selamat dari amukan Mangke. Nah, disinilah Mangke mendapatkan kabar bahwa Suyu sudah menemukan jalan untuk menuju alam Niang, lalu menyuruh Mangke untuk menemuinya. Sementara Dongju akhirnya bisa berkumpul kembali meski keadaannya hampir saja mati. Setelah menceritakan bahwa ini semua olah dari Mangke, mereka pun langsung menggabungkan ketiga peta langit. Benar, tempatnya cukup jauh dari sini, coy. Yakni jurang kematian. Banyak praktisi yang mati setelah mencoba masuk ke sana. Terutama Paman Fang, ia lebih tahu tentang sejarah ke alam sana. Di mana waktu remaja ia pernah bersama Zhongju mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi mereka hanya sampai tepinya saja. Tidak berani melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam. Karena mereka merasa kekuatannya sedikit jauh lebih baik dari sebelumnya, mereka pun memutuskan untuk tetap menuju ke arah sana. 死亡峡谷外围，乃是占这座星球一半的极地，不折闭塞，所以被称为死亡深渊。这里地处极地，凡间古老传说之中。 里边生机全无，腾龙大陆向南也一样可以到达到数十亿里。更可怕的是， Sementara Suyu dan lainnya sudah on the way menuju jurang kematian. Di sini beberapa rintangan mereka hadapi. Untungnya mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ditambah lagi dengan bantuan batu kristal milik Suyu, sehingga memudahkan mereka untuk melewati rintangan ini. 大家一定要小心，咱们已经深入到了极地寒域。Singkatnya mereka pun sudah sama-sama sampai ke tempat ini. Ada kelompok Suyu dan kelompok Hoyan. Kebetulan sekali, masalah Mangke dan Dojong belumlah usai. Di sini mereka bersiap untuk melanjutkan kembali dendam sebelumnya. Nah, disitulah entah kenapa, tiba-tiba salah satu bawahan Dojong mati seketika. Rupanya, tempat ini memiliki aura yang menyeramkan. Salah sedikit nyawa melayang. Namun mereka tetap melakukan pertarungan ini, coy. Alhasil, Dojong harus terlempar akibat terkena serangan dari Mangke.
Atas hal itu terpaksa Dojong harus meminum pil cap kuda. Dengan itu tentunya kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Dojong bersiap untuk bertarung mati-matian melawan Mangke. Nah, di puncak amarah Dojong, Mangke malah mengendurkan serangannya. Mangke mengatakan jika bertarung saat ini kemungkinan akan menimbulkan kemarahan pemilik tempat ini. Sehingga pertarungan pun terhenti sampai di sini. Untuk pemenangnya masih belum dapat dipastikan, coy. Singkatnya mereka saling dorong satu sama lain untuk masuk ke dalam. Ya, tentunya mereka semua tak ingin mati konyol begitu saja. Sehingga menyuruh satu sama lain untuk masuk duluan. Jika masih hidup maka yang lain akan menyusul. Begitupun sebaliknya. Jika mati, maka sudah dipastikan usaha untuk masuk ke alam Niang pupus sampai di sini. Bahkan akibat gesekan ini terjadi emosi di antara mereka. Namun untungnya tidak menjalar ke pertarungan. Alhasil kedua aliansi ini pun memilih jalan berbeda. Satu persatu kelompok Suyu masuk ke dalam cahaya ini, coy. Sehingga sampailah di depan pintu masuk ke alam Niang. Konon katanya, di alam sana banyak benda peninggalan Kaisar Immortal. Hal mengejutkan terjadi, kelompok Huyan juga sampai ke tempat yang sama. Entah kebetulan atau apa, yang pasti tujuan mereka saat ini, yakni masuk ke alam sana, lalu mengambil sebanyak-banyaknya benda unik. Dan bim, mereka sudah berada di alam Niang. Atau lebih tepatnya di alam Mixing. Ya, suasana terlihat seperti biasa. Namun jika salah berkata, maka akan tahu akibatnya. Seperti yang kita lihat saat ini, Dojong yang terlalu bersemangat, sehingga ia berteriak. Alhasil dirinya terkena setrum. Turunkan sembako! Mereka kemudian melanjutkan langkahnya. Di sini Dojong beberapa kali terkena setrum, coy. Ya, kalau bahasa Banjar, Dojong ini disebut sebagai manusia pambabal. Ya, pambabal. Singkatnya mereka sudah berada di tepi air terjun. Di sana terdapat beberapa benda unik. Ada suara misterius yang keluar dari sini. Sembari mengatakan, ambil saja benda itu. Di antara benda yang banyak terdapat satu benda yang kualitasnya di atas rata-rata. Sehingga melucut semangat mereka untuk saling berebut kembali, coy. Namun Suyu dan kedua sahabatnya ini tetap diam di tempat, alias tidak berpartisipasi untuk memperebutkannya. Pada akhirnya satu persatu mendapatkan benda tersebut, coy. Nah, rupanya benda ini sebuah jebakan atau bisa dibilang permainan si suara misterius. Dimana jika meneteskan darah terhadap benda tersebut atau memiliki secara sah, maka ia akan mati dan hangus. Ya, kita lihat yang mati ini hanyalah bawahan dari setiap kelompok saja. Suara itu muncul kembali sembari mengatakan lagi, coy. Jika memiliki kekuatan di atas rata-rata, maka akan aman dari kematian. Nah, di sini mereka sedikit ragu akan ucapan suara misterius tersebut. Sambil hati-hati, mereka kembali memperebutkan. Dan clik, Zhongzhou mendapatkan benda semuanya. Namun belum ia teteskan darah untuk menjadi pemilik sah benda ini, coy. Di sini salah satu di antara mereka dijadikan sebagai tikus percobaan. Ya, darah orang itu diteteskan ke salah satu benda. Benar, tidak terjadi apa-apa. Artinya benda ini sudah aman kembali, tidak seperti sebelumnya. Singkatnya, mereka kembali harus melewati sebuah rintangan. Apakah ini awal kematian mereka semua? Entahlah.